Itu adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Di era kolonial Belanda pun, barangkali belum pernah ada cerita seorang warga negara dipenjara seumur hidup sebanyak 7 orang dan hampir 8 orang, kalau nggak Peggy Setiawan bisa hukuman mati, tanpa alat bukti yang memadai. Dan hampir 8 tahun itu sirna, tak ada yang bicara. Baru muncul itu ketika munculnya film. Dan film itu pun dalam posisi memposisikan 7 terpidana itu betul-betul pelaku. Dan sorotan publik waktu itu adalah penghujatan terhadap para terpidana, penghujatan terhadap pengacara Ibu Titin, penghujatan terhadap Saka Tato yang baru keluar dari penjara. Dan saya melihat sisi lain. Ini ada problem kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga saya harus mulai bertanya pada orang-orang yang mengalami problem itu. Maka saya mulailah menghubungi pengacara Ibu Titin yang menjadi pengacara Saka Tatal itu untuk mau bertemu dengan saya. Dan saya bisa bertemu dengan dia, dan akhirnya saya bisa ngobrol dengan Saka Tatal. Dari situ saya melihat anak muda dalam usia yang demikian belia harus masuk penjara 8 tahun menjalani. Dan hari ini dia menyatakan dengan tegas, saya tidak melakukannya. Saya disiksa dan saya ingin mengembalikan nama baik saya. Kan luar biasa. Yang digunakan untuk melempar, diambil lagi. Dibawa disakuin. Berhari-hari. Iya, disimpan. Dibawa loh, bukan di rumah. Dibawa disakuin termasuk botol. Yang bekas minum ciu itu, dipakai lempar, kemudian dibawa lagi. Berhari-hari disita oleh polisi, mungkin nggak? Aneh ya. Ada nggak sih orang yang tawuran, melempar batunya, kemudian batunya dipungutin? Iya, mungkin dia berpikir ini akan penting suatu saat nanti. Ya sudah proyeksinya jauh ke depan gitu kan? Iya. Nah sebenarnya apa sih peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah mereka itu ditangkap di gang depan SMP 11. Itu menurut pengakuan para terpidana yang saya temui loh. Kemudian dibawa ke ruang satuan narkoba. Jaya dan Sudirman dipisah. Kemudian Jaya disiksa dan ditodong sama pistol oleh terduga Rudiana untuk mengakui, ya kan? Sudirman memang tidak diapa-apain, tapi Sudirman katanya keluar dari Polres untuk cari alat bukti. Alat buktinya adalah membawa batu dan botol. Terus satu lagi, yang lucu lagi, membawa balok. Nah ternyata bukan balok, tapi bambu. Kan dalam berita acaranya dipukul balok. Di mana-mana balok itu kayu. Betul. Ini bukan bambu. Bambu ya bambu. Ya. Terus kemudian kan di berita acaranya ditusuk pakai samurai. Tetapi bekas tusukannya nggak ada loh sebenarnya. Nah kemudian ternyata bukan samurai, tapi mandau. Dari nama ada di Cirebon. Mandau memang ada di situ. Bukan, jadi ceritanya ada si Ucil atau Rivaldi yang ditangkap pada tanggal 29 Agustus, gitu kan? Dia mau berkelahi sama temennya. Dia bawa samurai, ditahan di polsek. Dipertemukan mereka, ditarik di Polres. Dibikin menjadi kasus yang sama. Padahal antara beda kasus 7 tapi ada barang terpidana bukti. itu dengan Ucil tidak kenal. Tapi kalau Ucil sama Linda kenal yang kesurupan itu. Dan ini menarik loh dalam sejarah hukum Indonesia, bahwa tersangka lahir dari kesurupan.